Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan UIK TV dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tengah mengikuti UIK Talk. UIK Talk edisi kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 11 prodi baru yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, banyak banget ya 11 prodi baru, dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Nah, tentunya kita akan berkenalan dengan satu prodi baru yang ada di UIK Bogor, dan prodi itu adalah Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Wah, apa ya kira-kira rekayasa pertanian dan biosistem? Oleh karenanya kita akan bahas secara spesial bersama Ketua Program Studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem UIK, Ibu Dr. Tika Hafsjara Siregar STP MSI. Kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Kang Ajis. Iya. Waalaikumsalam Sivitas Akademika semuanya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Wah, nampaknya pagi-pagi ini semangat banget ya. Pengen ngejelasin ke Sivitas UIK bahwa ada satu program studi baru yang keren nih. Ya, Alhamdulillah ya sudah ada prodi baru Rekayasa Iya. Pertanian dan Biosistem. Baik, kita langsung saja Sivitas UIK, kita langsung berkenalan dengan Ibu Tika terlebih dahulu, Bu. Sebagai Ketua Program Studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem, kira-kira rekayasa pertanian dan biosistem tuh seperti apa sih Bu, gambaran singkatnya? Baik. Jadi program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem ini merupakan program studi yang mempelajari interdisiplin ilmu, mulai dari ilmu keteknikan, ilmu hayati, untuk diintegrasikan ke bidang pertanian tentunya. Jadi kalau anak zaman sekarang bilang mau jadi petani milenial gitu loh Mas. Oh, iya, yang kita ketahui bahwa sekarang justru malah orang banyak banget yang bercocok tanam, tapi sebenarnya bukan untuk bercocok tanam tok, tapi untuk konten gitu. Oh, itu juga masuk. Nah, istilah Oh, iya? kita itu cloud farm. Oh, cloud farm. Ada Wah. cloud farm. Baik. Nah, yang saya ketahui, kalau saya baca literatur banyak sekali ada prodi yang sama, tapi ternyata penamaannya agak sedikit berbeda. Yang banyak kita dapati di kampus-kampus yang lain adalah teknik pertanian dan biosistem. Nah, perbedaannya dengan rekayasa pertanian dan biosistem UIK itu apa tuh? Baik, jadi sebelumnya kita cerita sejarahnya dulu ya. Jadi sebenarnya program studi ini sudah ada sejak lama. Dari tahun 80-an sudah ada program studi ini, namun dengan nama yang berbeda. Zaman dulu namanya mekanisasi pertanian. Namun seiring dengan perkembangan teknologi di tahun 2000-an namanya berubah menjadi teknik pertanian. Kemudian berubah lagi ke teknikan pertanian. Nah, di tahun 2010 ke atas kita berubah nama nomenklatur ya. Jadi ada yang menamainya dengan teknik pertanian dan biosistem. Lalu di kita dinamai dengan rekayasa pertanian dan biosistem. Ini seiring dengan kebutuhan zaman, dengan perkembangan internet, perkembangan robotik. Jadi kita mengikuti untuk mengaplikasikannya di bidang pertanian. Seperti itu. Perbedaannya apa sih antara rekayasa dengan teknik? Itu ya, antara rekayasa pertanian dan teknik pertanian. Kita ini spesial, UIK ini punya prodi yang spesial, di mana rekayasa itu lebih kepada aplikasinya. Jadi kita ini punya 5 fokus bidang ya, yang lebih aplikatif dalam bidang pertanian. Jadi kita nggak melulu cerita literasi. Nah, Apakah 5 fokus itu? baik, kita bahas satu-satu nih. Satu, Fokus pertaniannya. Yang pertama kita mempelajari tentang pertanian perkotaan. pertanian perkotaan. Iya, Kayak jadi gimana tuh? sekarang katanya kan di desa udah nggak mau lagi bertani, maunya ke kota katanya. Jadi kota itu menjadi tempat yang bisa kita jadikan sebagai wilayah untuk perkembangan pertanian. Misalnya ada yang melakukan pertanian hidroponik di atas gedung. Oh iya, itu kebetulan pertanian. saya juga di rumah ada dak, kemudian di atasnya itu kita tanam-tanamin sayuran, tapi ditanam di air gitu, karena Iya, memang benar. punya ruangan sempit gitu, tapi pengen dimanfaatin. Oh, itu masuk ya? Jadi itu masuk dalam fokus rekayasa pertanian. Jadi kita aplikatif kepada penggunaan pertaniannya di perkotaan. Jadi ada teknik-tekniknya yang harus dipelajari di
rekayasa pertanian dan biosistem. Kan nggak mungkin air-air aja bisa tumbuh sayuran ya. Jadi harus kita mempelajarinya di program studi ini. Contohnya saya misalkan nanam sayur, kemudian saya ngelihat di YouTube itu beli kayak tetesan gitu. Nah, itu yang itu termasuk di dalam Ya benar. mempelajarinya. Benar. Jadi nanti kalau udah lulus dari sini kita juga bisa sebagai peneliti ataupun praktisi bidang pertanian. Masuk Oke. YouTube bisa. Oke. Salah Wah, satunya. luas juga ya. Itu baru satu. Baru Yang satu. kedua. Baik. Jadi teknik pertanian itu dengan rekayasa pertanian, di rekayasa pertanian kita ada otomasi. Jadi teknik otomasi, teknik mesin ya. Ya. Jadi kalau kalau zaman dulu kita melakukan pertanian itu lebih kepada menggunakan tenaga manusia. Nyangkul. Nyangkul, capek ya. Jadi sekarang kita punya teknologi-teknologi dengan penggunaan mesin seperti itu. Misalnya nih, alat sortasi. Kalau dulu dipilih satu-satu ya Mas ya, satu-satu. Kalau sekarang pakai mesin. Nah, ada mesinnya agar sortasi itu lebih otomatis, akurasi lebih tinggi sehingga produk pertanian kita yang kita jual memiliki produk kualitas yang lebih baik seperti itu. Contohnya di apel gitu ya, dia jalan sendiri kemudian tak tuk mesinnya nih. Iya gitu. Nah, itu yang kita pelajari nih di sini. Oh, mesin juga. Mesinnya masuk. Oke, wah luas banget ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tentang pertanian presisi. Nah, pertanian presisi. jadi kita concern banget terhadap lingkungan ya, terhadap penggunaan air, terhadap penggunaan pupuk, sehingga dalam pertaniannya kita bisa melaksanakan pertanian dan efektif dan efisien. Jadi ada sistem sensor, sistem kontrol yang akan kita letakkan misalnya di hidroponik tadi, rumah kaca. Gitu ya, kita butuh kebutuhan airnya seperti apa agar efektif. Kita nggak ngeluarin air banyak-banyak, dikit-dikit aja hasil melimpah gitu ya. Iya, Itu betul. kita concern juga di bidang pertanian presisi. Baik, wow, Sivitas Wika tuh ternyata luas juga ya. Yang saya pikirkan adalah ketika masuk program studi ini kita akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, kemudian suruh nyangkul, suruh minimal mengawasi orang bertani begitu. Tapi ternyata wah luar biasa banget ya. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, ternyata pertanian juga mengikuti perkembangan teknologi. Nah, makanya kita sebenarnya pernah ngelihat ya di YouTube gitu, mereka bercocok tanam begitu. Kalau di luar negeri itu petani itu keren gitu. Iya. Keren. Nah, hanya di kita aja mungkin karena memang tidak belum Belum masuk RPB, belum masuk rekayasa pertanian Iya, dan betul. biosistem itu. belum masuk RPB ya. Iya. Hingga nanem pohon satu aja repotnya minta Repot ampun. amat. Iya, benar. Baik, itu tadi udah keberapa tuh? Ada 4. Iya. Tadi yang ketiga ya. Ini Oh, yang ketiga. keempat Oh, yang keempat sekarang. Sekarang kita masuk kepada yang teknologi sekarang ini, Mas. Jadi namanya informatika pertanian. Iya, Ada jadi juga. ada informatika pertanian. Jadi kita bisa mengendalikan mesin-mesin, bisa mengendalikan data-data dari hasil-hasil pertanian kita melalui Oke. bidang informatika pertanian. Salah satunya misalnya nanti kita ada di luar kota, namun tanaman kita ada di rumah gitu ya. Yang nyirem siapa? Nah, pakai sistem informasinya itu kita bisa menyiramnya dengan sistem kontrol jarak jauh yang tadi bisa namanya cloud farm ya. Oh, Jadi kita bisa mengontrol pertanian kita dari jarak yang jauh dari kita. Jadi nggak ada alasan kalau pertanian itu nggak kekinian ya, kekinian banget pakai HP sekarang bisa mengontrol sistem pertanian yang ada jauh dari lokasi kita. wow, itu baru satu pembahasan Sivitas UIK. Jadi ternyata cakupan dari rekayasa pertanian dan biosistem itu luas banget ya, Sivitas UIK. Nah, jangan lupa. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh bertanya ke sosial media kita, baik itu via YouTube dan juga via IG dan juga ke nomor 081282129999. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari audiens nih, Bu Tika. Tadi kan dijelaskan kayak semacam ruang lingkup dari rekayasa pertanian dan biosistem. Nah, tolong bisa jelaskan juga ke kami terkait dengan urgensi dari mungkin
anak-anak SMA hanya tahu pertanian itu ya seperti itu gitu, menjemukan, panas-panasan, kemudian gak Kotor, keren iya. gitu, kotor gitu. Nah, boleh gak dijelaskan, disampaikan bahwa sesungguhnya RPB itu lain dan berbeda, dan namanya juga kita ada hidup di Indonesia begitu, apalagi di Bogor begitu, dengan potensi alam yang luar biasa, banyak sekali lahan-lahan yang masih kosong yang perlu kita manfaatkan. Nah, gimana pembahasan terkait dengan apa ya, kayak ruang lingkup bidang keilmuannya, kemudian apa urgensi, kenapa harus mempelajari ini, kenapa RPB itu keren gitu. Baik, mungkin yang pertama, bagi anak-anak muda, kita memilih jurusan itu juga pertama passion ya. Passion. Passion kita di bidang mana? Mungkin kalau kita punya passion dalam bidang pertanian, merawat tanaman, dalam bidang teknologi, permesinan, pertanian, RPB sangat mendukung untuk mengembangkan potensi kita di bidang tersebut. Di mana dari yang kita pelajari dari awal ya, interdisiplin ilmu antara ilmu keteknikan dan ilmu hayati. Jadi pertanian itu tidak hanya mempelajari cara nanamnya aja gimana gitu ya. Namun di RPB cara menanam, bagaimana aplikasi permesinannya, bagaimana perawatannya menggunakan teknologi yang sudah ada, sekaligus off farmnya. Jadi kalau udah panen nanti diapain. Oke. Nah, jadi sekilas dalam hal penyimpanan produknya kita juga ada. Itu yang nomor 5 tadi Mas, belum dibahas. Oke. Dalam hal pengolahan hasil ya. Pengolahan hasil ada juga. Ada, jadi untuk penanganan pasca panennya. Jadi kenapa harus mempelajari atau kita masuk di RPB, Rekayasa Pertanian dan Biosistem tadi? Yang pertama passionnya di bidang keteknikan dan bidang hayati. Yang kedua, kita mempelajari tidak hanya bercocok tanam, tidak hanya on farm, Ya. namun juga off farm ataupun setelah panen. Jangan sampai ketika kita sudah rapi bertani, bercocok tanam, kemudian hasilnya bagus, pas disimpan busuk gitu. Busuk. Jadi ada cara dalam atau penanganan dalam pasca panennya, itu kita pelajari Baik. juga di Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Nah, lalu ada satu lagi nih, cloud farm yang tadi. Cloud palm. Cloud farm. Oh, itu saya suka. Jadi Gimana kita gimana? banyak mempelajari tentang teknologi-teknologi di bidang pertanian. Tentunya itu Baik. masih perlu kita kembangkan lagi, kita perlu introduce ke teman-teman agar menjadi suatu pertanian yang modern, yang bisa mengangkat petani Indonesia untuk menjadi pertanian yang lebih baik lagi. Jadi kita bisa nih bikin channel-channel YouTube untuk penggunaan misalnya mesin pompa, channel YouTube dalam penggunaan sistem kontrol tadi ya. Baik. Jadi kita bisa memberikan ilmu-ilmu kita gitu ya. Jadi kita ceritanya ini bisa jadi cloud farm ini ya, menggunakan teknologi Betul, internet betul. dalam mendukung perkembangan pertanian di Indonesia. Nah, ini ide luar biasa nih teman-teman. Kalau misalkan kita sering lihat primitive tool gitu di Iya. YouTube. Nah, kenapa tidak? Justru malah teknologi mesin pertanian yang sekarang lagi bagusnya itu untuk diterapkan, kenapa tidak kita buatkan Iya, channel YouTube-nya juga ya? Waduh. Karena Jadi tugas anak muda itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Ya, jadi kita memberikan informasi-informasi edukatif untuk mencerdaskan pertanian di Indonesia. Seperti itu. Jadi di RPB ini hulu ke hilir ya kita Hulu ke pelajari hilir, dari benar. mulai Kompleks. kita sortir benih, kemudian nanam sampai dengan pasca panen dan juga menjualnya gitu. Baik, wah cukup menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Namun seperti biasa teman-teman sekalian yang belum subscribe di channel YouTube Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga, karena insya Allah di setiap pekannya di bulan-bulan Agustus sekarang kita setiap pekannya akan ada video-video baru terkait dengan program studi baru yang ada di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, kita langsung berbincang lagi, dan kita sekali lagi sedang berbincang dengan program studi yang baru yaitu Rekayasa Pertanian dan Biosistem, dan kita sedang berbincang langsung dengan ketua program studinya Ibu Dr. Tika Hafsjara Siregar STP MSI. Nah, Bu,
Kalau dilihat dari marganya Ibu kan orang Medan nih. Iya. Nah, ngelihat potensi pertanian di Indonesia begitu. Seperti apa Bu ngelihatnya? Baik, jadi saat ini kita di RPB lebih fokus pada praktisnya, aplikatifnya, di mana saat ini yang ingin kita dukung yaitu pertanian modern, di mana pertanian ini mengaplikasikan teknologi Ya. dalam pelaksanaannya, mengaplikasikan ilmu-ilmu keteknikan dalam bidang. Jadi Indonesia ini menjadi salah satu tempat investasi dari negara-negara maju berinvestasinya di pertanian. Salah Oh. satunya ada perusahaan di Singapura yang berinvestasi untuk perikanan di Bandung karena mereka kurang lahan. Jadi bagi seluruh anak muda nih yang ingin mengembangkan pertanian itu sangat luas kesempatannya dan Baik. keuntungannya juga akan berlanjut terus. Kenapa? Karena pertanian merupakan salah satu bidang sektor ekonomi yang tidak akan pernah habis, tidak ada habisnya gitu Oh ya. iya, selama kita Masih makan ya hidup, selama itu iya ya butuh pasti juga butuh. Jadi kalau pangan ya. kita memulai menggunakan mulai masuk kepada bidang pertanian sebagai sektor ekonomi ya, itu bisa dijadikan sebagai usaha yang abadi ya Mas, berkelanjutan, nggak akan ada matinya nih. Bentar Bu, tadi kan Ibu sampaikan bahwa salah satu Indonesia menjadi tempat investasi baik salah satunya oleh Singapura dan itu hubungannya sama perikanan. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah di RPB itu hanya bercocok tanam atau ada perikanannya juga atau ada selain perikanan apa lagi ya? Jadi pertanian itu untuk RPB kita mempelajari pertanian dalam arti luas. Oke, Seperti bukan itu. cuma hanya cocok tanam aja ya? Jadi yang masuk bidang pertanian dalam perawatan perikanan juga masuk Oh. karena teknologi ya Mas, ya, kita tidak tidak hanya berfokus pada bidang pertanian agronomi gitu ya. Namun kita berfokus pada teknologinya. Jadi Baik. kalau untuk misalnya tambak ya, biasanya orang membuat kolam ikan itu di tanah gitu ya, menggunakan lahan yang luas. Nah, kita bisa menggunakan teknologi untuk bercocok tanam atau melakukan pertambakan ikan. Nah, ini di perkotaan dengan menggunakan kolam-kolam gitu ya. Jadi dengan Oke. ukuran kolam yang efektif dan efisien bisa menampung jumlah ikan yang cukup besar. Jadi teknologinya ini ya kita garis bawahi lagi, Baik. pertanian dalam arti luas dengan teknologi yang mumpuni bisa dipelajari di rekayasa pertanian dan biosistem. Bu, jelasin lagi Bu, ada bercocok tanam. Kemudian pertanian itu ada tambak apa namanya itu? Jadi kolam-kolam perikanan Oh, ya. Jadi kita kolam-kolam nggak perikanan. lagi berpikir bahwasanya nanti saya akan ada di tengah sawah. Peternakan juga masuk Bu? Teknologinya. Jadi misalnya Oke. kontrol suhu, teknologinya ya. Oke. Teknologinya itu masuk di dalam rekayasa pertanian Baik. dan biosistem. Tuh, saya punya ilmu lagi. Luas sekali ya ternyata bukan cuma hanya kita kotor-kotoran ngolah tanah juga, tapi juga tadi peternakan, kemudian tambak itu masuk ke dalam prodi rekayasa pertanian dan biosistem ini juga. Wah, banyak sekali. Sayang Bu, baru ada di tahun sekarang saya udah lulus. Nah, ini makanya lulusannya nih, belum tahu lulusannya mau kemana aja. Oke. Sebelum itu, saya pengen tahu kira-kira kalau misalkan lulus dari RPB ini, profil lulusannya seperti apa? Sebelum mereka bisa jadi apa? Profilnya seperti apa, Bu? Jadi dari kurikulum yang kita punya di rekayasa pertanian dan biosistem yang tadi sebagian 5 aspeknya sudah kita jabarkan. Jadi kita masuk pada salah satunya adalah bidang mesin ya, otomasi dan permesinan. Jadi Baik. bisa dalam hal manufaktur mesin pertanian, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa masuk dalam bidang wirausaha tadi ya, wira swasta pertanian seperti yang punya usaha sayuran hidroponik, membuat bangunan pertanian, sistem pengairan hidroponik itu juga salah satu profil dari lulusan kita. Nah, selanjutnya karena kita mempelajari tentang manajemennya, kita bisa dari profil lulusan kita sebagai manajer dalam bidang perkebunan
seperti itu. Lalu bisa juga sebagai manajer untuk manufaktur produk-produk mesin pertanian. Dan yang terakhir sebagai peneliti, yang tadi Mas bisa jadi sebagai peneliti ataupun profesional di bidang pemerintahan untuk bidang teknik mesin pertanian. Baik, setelah profil berarti kan kita pengen tahu nih kira-kira lulusannya itu nanti bisa kerja, kalau mau kerja kerja di mana atau seperti apa pekerjanya. Kalau misalkan dia ingin berwirausaha, prospeknya seperti apa gitu, Bu? Baik, mungkin salah satunya kita nanti akan tampilkan testimoni ya dari salah Oke, satu ya. lulusan kita yang sudah bekerja di bidang perkebunan. Jadi Baik. di bidang perkebunan, karena kita mempelajari tentang permesinan, manajemen permesinan, penggunaan teknologinya, kita bisa masuk sebagai profesional dalam bidang perkebunan. Itu salah satunya. Nah, ada juga nanti kita tampilkan testimoni dari teman kita yang sudah menjadi wirausaha di bidang sayuran hidroponik. Baik. Nah, jadi prospeknya sangat luas, di mana untuk menjadi wirausaha pertanian saat ini merupakan salah satu yang diminati karena pasarnya sudah menjadi sangat luas. Seperti tadi, Indonesia mempunyai potensi yang besar, sementara negara-negara tetangga membutuhkan ya seperti Singapura tadi. Betul. Jadi kalau kita menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik, siap ekspor ya, kita siap ekspor, maka dengan ilmu yang kita pelajari di rekayasa pertanian dan biosistem, mulai dari on farm hingga off farm, kita bisa menghasilkan produk pertanian yang baik. Kita bisa nih jadi wirausaha pertanian yang mengeksplor produk-produk pertanian. Salah satunya produk sayuran hidroponik Dan tadi. itu potensial banget ya, Bu. Potensial. Belum terlalu banyak yang mengembangkan itu. Iya. Beda halnya ketika saya pergi, misalkan salah satu contohnya ke negara tetangga Thailand begitu, Bu. Iya. Saya ngelihat mungkin seukuran aula ini tanahnya, tapi juga dia nanam pohon pisang dan itu benar-benar pohon pisangnya itu produktif banget. Kemudian dia ada mesinnya, setelah panen si pisangnya digantung, kemudian menggunakan mesin, kemudian langsung masuk ke dalam tempatnya, itu langsung di packing, Bu, dan itu packingnya otomatis, luar biasa. Bahkan saya nyari-nyari di Bogor atau di Indonesia sendiri kayaknya saya belum ngeliat gitu. Iya. Berarti itu potensial banget ya untuk kita sebelum banyak orang, kan kalau di kita mah memang booming dulu baru orang pengen. Nah, jangan seperti itu. Makanya sekarang mumpung ada program studi baru rekayasa pertanian dan biosistem, rekan-rekan bisa masuk dan bisa ikut mengembangkan pertanian di Indonesia yang tadi telah disampaikan bahwa segmentasinya sangat luas dan juga potensinya sangat luar biasa. Dan sebagaimana yang tadi Ibu telah sampaikan, inilah dia testimoni dari lulusan dan juga testimoni dari program studi rekayasa pertanian dan biosistem. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Joko Prasetyo. Saya adalah seorang alumni dari program studi rekayasa pertanian dan biosistem. Profesi saya sekarang ini adalah yang pertama sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Dan profesi saya berikutnya adalah saya seorang entrepreneur di bidang pertanian hidroponik, seperti yang bisa dilihat. Jadi sebagai alumni Prodi Rekayasa Pertanian dan Biosistem, ilmu yang saya dapat dari program studi tersebut sangat berguna dan sangat bermanfaat, terutama pada saat saya memulai usaha di bidang pertanian hidroponik. Jadi kuliah-kuliah yang saya dapatkan, kemudian berbagai praktikum dan lain sebagainya, sungguh sangat membantu dan membuat saya, alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun, usaha hidroponik saya semakin besar. Saya kira itu, terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap memilih perguruan tinggi yang baik, dan jangan lupa juga untuk memilih program studi rekayasa pertanian dan biosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Febri Putra Sitepu, merupakan alumni dari program studi rekayasa pertanian dan biosistem. Salam kenal untuk adik-adik semuanya.
Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan industri kelapa sawit yang bernama Best Agro International, tepatnya berkantor di Jakarta, dan profesi saya saat ini sebagai internal auditor. Nah, sedikit berbagi pengalaman seputar kuliah di program studi ini, saya memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan baru seputar dunia pertanian. Di sini, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih terkait perkembangan teknologi, informasi, dan manajemen seputar pertanian, khususnya perkebunan. Dan tentunya, jurusan ini sangat membantu saya sebagai internal auditor ataupun profesi yang berkecimpung di dunia perkebunan nantinya. Jadi, menurut saya, program studi ini sangat bermanfaat untuk karir saya saat ini dan kedepannya, dan ini merupakan bekal untuk adik-adik semua ketika nanti lulus dan berkecimpung di industri dunia perkebunan kelapa sawit ataupun pertanian. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Wah, itu profilnya luar biasa ya tadi. Kalau misalkan Ibu bisa gambarin secara singkat lagi dari profil itu, menurut Ibu siapa saja yang bisa mempelajari rekayasa pertanian dan biosistem gitu, Bu? Baik, jadi di sini bagi anak-anak muda ya, lulusan SMA maupun SMK, baik bidang pertanian maupun non pertanian umum gitu ya, yang punya passion untuk mengembangkan pertanian di Indonesia, khususnya dalam bidang keteknikannya, ingin mengaplikasikan teknologi-teknologi dalam perkembangan pertaniannya, yuk gabung di program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Nah, dan juga bagi rekan-rekan yang sudah bekerja, sepertinya saya pingin ini abis dari sini saya pengen mengembangkan wirausaha pertanian misalnya ya, ingin nih digelutin, ingin didalemin lagi ilmunya. Bagi rekan-rekan yang sudah bekerja namun ingin mempelajari, kita masih bisa membuka peluang untuk teman-teman gabung di program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Kita kelasnya waktunya bisa disesuaikan dengan pekerjaan dari teman-teman. Wah, ini mantap juga ya. Kadang-kadang juga mereka sudah bekerja, kemudian mungkin saja ngelihat YouTube ini, kemudian pengen berkuliah di sini, tapi ada terkendala waktu nih, ada terkendala waktu, kemudian selain waktu juga terkendala sama karena udah kerja Bu, fokusnya juga terbagi-bagi. Nah itu bisa juga nih kuliah di RPB. Bisa banget kita memfasilitasi teman-teman untuk masuk di program studi ini dengan waktu kuliah ya, yang fleksibel. Nah, ditambah lagi ini ada informasi sekarang kan ada Merdeka Belajar, ada Merdeka kampus Belajar. Merdeka, di mana ada 2 semester boleh langsung terjun ke perusahaan-perusahaan atau ke lembaga-lembaga yang mendukung untuk pengembangan keilmuan kita. Bahkan ketika dia Masih bekerja kuliah. di tempat itu juga bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Oke, bisa dihitung angka kreditnya loh teman-teman sekalian. Wah, baik. Wah, saya kayaknya kalau misalkan belum ada prodi yang lain waktu itu ada Rekayasa Pertanian dan Biosistem, saya langsung masuk loh ke prodi ini karena kebetulan saya orang desa Bu, orang desa yang ngelihat banyak sekali lahan-lahan di kampung itu justru malah ditembokin Bu sama orang-orang, dan itu nggak produktif begitu. Dan itu mungkin kalau sudah belajar di RPB mindsetnya lain nih, daripada ke kota kemudian nyambi jadi kuli begitu. Lebih baik mengembangkan potensi di desa atau di kampungnya masing-masing. Wah, luar biasa ya Bu. Baik, oke, kan ini udah dijelasin nih sebegitu detail terkait dengan prodi ini. Nah, kira-kira ketika kuliah di UIK fasilitas untuk menunjang perkuliahannya seperti apa Bu? Baik, tadi ada testimoni ya, bahwasanya di sini di program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem kita juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium, mulai dari laboratorium sistem kontrol tadi ya, untuk mempelajari sistem kontrolnya, laboratorium permesinannya,
lalu Baik. laboratorium lapangan untuk pertanian, dan juga nanti di situ ada laboratorium rumah kaca. Jadi nanti kita bisa Oke. latihan langsung gimana melakukan rekayasa pada atmosfer lingkungan sehingga kita bisa menanam dengan baik dan hasilnya juga maksimal. Seperti itu. Oke, Fasilitasnya baik. banyak banget. Baik, kalau dosen-dosennya sendiri gitu. Baik, kalau dosen-dosennya nih kita dari dalam dan luar negeri. Oh, Nah, ada oke. yang dari lulusan Jepang. Jadi ilmu yang akan kita pelajarin ini bersumber tidak hanya dari Indonesia ya, dari perkembangan pertanian secara nasional, namun juga secara internasional. Wah, oke, 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 oke. Kalau kerjasama yang sudah terjalin, adakah? Nah, untuk kerjasama ini untuk mendukung MBKM juga ya. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan pertanian di wilayah Bogor dan juga institusi-institusi pendidikan di wilayah Bogor nantinya untuk mendukung rekan-rekan Civitas Akademika yang akan melaksanakan program magangnya. Baik. Jadi bisa langsung merasakan gimana sih industri pertanian itu ya, bagaimana dalam menjalankan industri tersebut kita bisa langsung mempelajari dari industrinya. Jadi RPB ini sudah melaksanakan perjanjian atau MOU dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung nantinya untuk proses pembelajaran di program studi rekayasa pertanian dan biosistem. Wah, banyak ya kerjasamanya. Baik, Bu. Nah, yang kita ketahui bahwa Kota Bogor sendiri, terutama Bogor sendiri justru malah lebih terkenal sama kampus negeri yang hubungannya sama pertanian gitu, Bu. Nah, kira-kira kan juga karena kampus negeri juga terbatas dengan dengan kuota dan sekarang ada juga di UIK yang notabene dekat dengan kampus negeri. Kira-kira menurut Ibu apakah ilmu, kemudian kesempatan dan juga peluang untuk nanti berkarir di dunia, terutama di dunia pertanian, apakah sama begitu dengan kampus negeri, dan seperti apa menurut penjelasan Ibu agar memberikan memberikan satu satu choice bagi Civitas atau teman-teman yang tadinya mungkin dari daerah datang ke Bogor ingin menempuh pendidikan di negeri, kemudian tertarik ke pertanian, ternyata di dekatnya ada yang mengembangkan itu. Gimana, Bu, menurut pendapat Ibu? Ya, jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu sama, ingin mencerdaskan, sekali lagi ingin mencerdaskan. Perbedaan antara negeri, ada yang swasta, itu ya kembali lagi kepada kita masing-masing ya. Jadi kalau untuk di negeri nih teman-teman mungkin yang masih ada kesempatannya untuk seleksi ujian masuk, ya kita tidak bisa menjadikan itu sebagai perbandingan. Namun bagi teman-teman yang mungkin tidak ingin ribet dengan seleksi masuk yang sangat ketat di perguruan negeri, atau teman-teman Civitas Akademika yang dari segi umur sudah tidak bisa lagi mengikuti seleksi tadi, gitu ya. Betul. Jadi kita membuka di sini kesempatan untuk seluruh Civitas Akademika tersebut. Nah, untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bidang rekayasa pertanian dan biosistem. Nah, fasilitas kita juga nggak kalah, lalu dosen-dosennya juga dari luar dan dalam negeri. Jadi seharusnya kita bisa memilih sesuai dengan passion kita di bidang pertanian. Lalu kita tidak terlalu ribet dengan ujian-ujian yang terlalu sulit gitu, proses-proses yang terlalu rumit. Di sini kita membuka peluang yang lebih besar di rekayasa pertanian dan biosistem UIK Bogor. Dan tentunya hasil dari perkuliahannya pun ya bisa dibilang tidak ada yang berbeda ya, Bu, ya. Tidak ada yang berbeda. Baik. Seperti itu. Baik, teman-teman Civitas Akademika UIK Bogor dimanapun teman-teman berada, saat ini sekali lagi kita sedang berdiskusi terkait dengan satu topik, perkenalan rekayasa pertanian dan biosistem. Rekayasa pertanian dan biosistem ini adalah salah satu program studi yang ada di UIK Bogor, dan kali ini kita sedang berbincang dengan narasumber, yaitu Ketua Program Studinya langsung Ibu Dr. Tika Hafsda Siregar STP MSI. Nah, Bu, ada satu pertanyaan nih. Nampaknya
ini tertarik nih untuk bergabung di RPB. Namun dengan kondisi sekarang apakah pendaftaran masih dibuka dan apa yang ditawarkan dari pendaftaran itu? Nah, silakan Bu, bisa dijawab langsung. Baik, hingga saat ini di UIK Bogor masih membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah, ada khusus nih, ada promo khusus ya yang ditawarkan, di mana untuk masuk ke program studi ini bebas biaya pendaftaran, Mas. Oh, bebas biaya pendaftaran. Jadi agar teman-teman itu Sivitas Akademika tidak usah lagi memikirkan ini pendaftarannya gimana ya, Oke, bebas biaya pendaftaran nih. Wah. Selanjutnya, untuk menikmati fasilitas yang tadi, kita memberikan diskon untuk Diskon? biaya pembangunan. Oh, biaya Iya. pembangunannya diskon juga. Wah, ini kesempatan yang luar biasa nih. Sivitas UIK semuanya. Baik, ada lagi? Mungkin diskon-diskonnya nanti Oh, diskon. nanti Ada peluang akan beasiswa promo-promo, juga ya? Ada peluang beasiswa. Baik, Promo-promonya silakan dicek Oke. terus di Pendaftarannya UIK. itu terakhir kapan, Ibu? Pendaftaran terakhir di laman SPMB UIK, spmb.uik yaitu di tanggal 31 Agustus 31 Agustus ya. Wah, masih ada berapa lama lagi nih kita teman-teman? Ada 2 minggu ya. Wah, masih ada peluang kesempatan untuk Sivitas Akademika UIK dimanapun berada yang tertarik ke program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Ada 2 minggu lagi. Tadi telah Ibu Tika sampaikan bahwa prodi ini pertama memberikan biaya bebas pendaftaran dan juga diskon 50% dana pembangunan dan juga tawaran-tawaran menarik lainnya. Dan mungkin apakah bisa download brosur atau seperti apa, bisa kemana Bu? Baik, nanti kita akan tampilin ya Mas, ada Oke. IG kita, Instagram kita. Baik, nah IG-nya bisa dilihat di Bisa bawah dilihat. ini. Oke. Jadi bisa cek juga di www.spmb UIK ACID untuk informasi syarat-syaratnya. Baik. Nah, lalu untuk profil-profilnya, kalau mau tahu apa sih atau siapa sih yang menjadi dosen-dosen di sini, bisa cek terus di Instagram RPB UIK Bogor. Oke, sekali lagi untuk pendaftaran teman-teman bisa lihat di bawah ini link pendaftaran, dan juga bila ingin bertanya, bertanya secara detail terkait dengan RPB, nomor yang bisa dihubungi apakah ada? Ada, nanti di Instagram kita cantumkan nomornya. Oh ya, ini nih, Iya. ini. Oh, ini Nanti nomornya. bisa langsung DM Oke. boleh, nomor yang ada di situ, di WA boleh. Baik. Karena kita membuka kesempatan seluas-luasnya. Gak lama lagi nih 31 Agustus, segera dicek. Kalau daftar tahun depan dimulai dari bulan Januari, maka itu tidak ada lagi gratisnya ya. Kemungkinan Karena berbeda. kemungkinan wah sudah banyak peminatnya begitu ya. Iya. Baik, wah nampaknya waktu juga yang membatasi kita, Sivitas Akademika UIK dimanapun berada. Tentunya tadi banyak sekali penjabaran-penjabaran yang telah kita dapatkan dari program studi RPB atau Rekayasa Pertanian Biosistem ini. Wah, dimulai dari tadi ada 5 aspek yang dibahas tadi. Tentunya itu menjadi satu kesempatan bagi kita semuanya untuk di samping untuk bisa mengembangkan diri menjadi seorang petani-petani yang handal begitu, dan juga bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa ya. Benar. Karena memang potensi-potensi pertanian di Indonesia itu belum dimaksimalkan dan belum digali, dan peluang-peluang tadi yang telah Ibu Tika sampaikan itu bisa menjadi angin segar bagi kita biar kita bisa ikut juga bersaing, tidak cuma hanya menjadi petani yang petani Lokal ya, yang lokal, lokal, tapi juga petani milenial yang go internasional. Baik, terakhir Bu, kira-kira pesan apa terakhir yang ingin disampaikan kepada Sivitas UIK dengan prodi ini, atau Ibu sebagai seorang kaprodi menyampaikannya? Silakan. Baik, jadi di kesempatan kali ini sekali lagi kami mengundang seluruh Sivitas Akademika dari Bogor maupun luar Bogor ya untuk bergabung di program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Banyak ilmu-ilmu yang akan kita gali di sini yang pastinya sangat bermanfaat, dan juga potensi lulusan setelah mempelajari ilmu atau lulus dari program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem, banyak sekali peluang-peluang yang prospektif, mulai dari sebagai profesi profesional di BUMN, di perkebunan, di pertanian, ataupun bidang penelitian. Kita juga bisa mandiri sebagai wirausaha di bidang pertanian modern. Jadi bagi teman-teman Sivitas Akademika, silahkan segera bergabung
ke Rekayasa Pertanian dan Biosistem UIK Bogor. Baik, dan juga tentunya bagi yang hanya ingin mengembangkan potensi, misalkan sudah punya tanah, sudah punya lahan, tapi udah bekerja, bahkan mungkin sudah punya tempat pertanian dan sudah bercocok tanam, ingin sekali mempelajari teknologinya, bisa juga ya kuliah Bisa di kelas bergabung. karyawannya ya. Ya, Baik. waktunya fleksibel. Waktunya fleksibel. Tentunya jangan lupa bergabung di Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Tika atas penjabaran dan penjelasan terkait dengan RPB. Saya sekali lagi kalau misalkan dulu belum berkuliah dan sudah ada Rekayasa Pertanian dan Biosistem, kayaknya masuk Rekayasa Pertanian dan Biosistem gitu. Jadi teman-teman yang masih punya kesempatan jangan disia-siakan, Oke. segera bergabung. Segera bergabung di RPB. Saya sudah greget, nanti kita di luar ini kita belajar lagi karena hidroponik saya tuh mati, Bu. Oh, kita Karena harus ditinggalin konsul- 3 hari di rumah itu mati. Jadi saya harus konsultasi. Baik, Tapi kita tunggu nih. oleh karenanya teman-teman sekalian, sekali lagi jangan lupa bergabung di Rekayasa Pertanian dan Biosistem, dan semoga tentunya kita semuanya diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesehatan, dan tentunya bisa diberikan peluang untuk bisa bergabung dengan prodi unggulan di UIK Bogor yang satu ini. Baik, saya Ajis undur pamit dari ruang siaran, dan semoga teman-teman tertarik bergabung di RPB ya. Jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Waalaikumsalam.